Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Oh, pagi banget ini. Masih dengan suasana yang asri, kayak Mbak Asri yang di Amerika itu ya. Maksudnya suasananya itu asri, adem, enak buat menyongsong hari ini ya. Jumat berkah saudaraku, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kemurahan rezeki, yang dagang laris. Pokoknya dilancarkan untuk semua kegiatan-kegiatan baik kita hari ini ya. Jangan lupa untuk sedekah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan ketemu sama saya lagi di kesempatan hari ini, Jumat ke 7 Januari 2021. Bener gak sih tanggal pitur ya? Saya tak salah iya bener, 7 Januari 2022. Bersama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini. Harus kerja guys hari ini. Jumat, Sabtu, Minggu Mas Tulus full. Alhamdulillah. Alhamdulillah kerjaan ada. Jadi bisa buat bayar kontrakan tanggal 10. Ini tanggal berapa sih? 7, 3 ya, 3 hari lagi coy ya. Jadi nyari duit hari ini nih, Jumat, Sabtu, Minggu buat kontrakan ya. Sama arisan juga tanggal 10. Aduh ya Allah pusing. Alhamdulillah, tapi Allah kasih beban, Allah juga kasih jalan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dulu, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan untuk kalian yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa pencet tombol like, kemudian di-share apabila penting. Dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan. Yang pendek, yang panjang boleh. Panjang boleh kalian skip aja. Kalau yang pendek jangan. Please. Please. Mas Wardi hari ini on the way dari Madiun ya teman-teman. Banyak yang nanya soal Mas Wardi. Mas Tulus kenapa closing point soal Mas Wardi lagi? Karena banyak banget subscriber yang jadinya mau nolongin Mas Wardi, malah kesannya aku yang gak enak. Jadinya makanya akunya diem, aku gak kasih tahu. Jadi Mas Wardi itu berangkat ya yang hari apa itu jam 5 sore. Dan hari ini insya Allah beliau on the way dari Mas Wardinya on the way dari Madiun nanti jam setengah 3 sampai Jakarta mungkin subuh ya. Dan ya itu intinya beliau sudah on the way ke Jakarta lagi. Dan hari ini Mas Tulus kerjanya di daerah seputaran Jatiwarna, Bekasi. Dan alhamdulillah Mas Tulus kerjanya hari ini di Waterboom. Nge-MC-nya di Waterboom. Jadi sambil nge-MC, sambil kelar nge-MC aku mau langsung belenang. Dan besok tapi besoknya aku kerja ya. Ya gitulah pokoknya. Intinya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat semuanya. Berkah buat kita. Dan apapun pekerjaannya, bagaimanapun caranya Allah kasih rezeki, tetap syukuri. Karena hari ini juga ya bisa dibilang ya, kita cuma bisa bilang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena dengan kondisi yang ya orang sekarang lagi banyak yang sulit, tapi kita diberikan kemudahan sama Allah loh. Kita masih dikasih jalan ya, intinya begitu. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku pengen bahas yang kemarin lagi soal boneka arwah. Masih sangat panjang sekali, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan masih harus dibahas sih kayaknya. Karena menarik sih buat aku, karena kemarin yang kita bahas hanya beberapa saja, sedikit yang bisa kita bahas soal boneka arwah, tapi masih banyak lagi yang
yang bisa aku ulas dari beberapa komentar yang masuk di kolom komentarnya Mas Tulus ya. Sebelumnya kita harus ucapkan terima kasih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Sembari itu kita juga diminta untuk lebih menjaga protokol kesehatan lagi teman-teman, karena makin ngeri. Dan aku dengar kabar-kabar katanya akan ada PPKM lagi Jawa dan Bali. Aduh, deg-degan lagi nih guys. Acara udah mulai enak, udah mulai jalan sampai Maret. Mas Dulu sudah full sampai Maret nih, alhamdulillah. Tapi ya nanti kalau PPKM lagi bisa berubah lagi loh, acara-acara bisa cancel lagi. Aduh, cuma bisa bilang nggak tahu lah mau gimana lagi, udah pasrah sama Allah aja ya. Pokoknya ucapkan syukur, jangan lupa bahagia, terus jangan terlalu tertutup juga, banyak cerita sama orang. Misal ada masalah, ada sesuatu yang harus selesaikan dulu aja. Jangan terlalu tutup diri lah dengan memendam masalah, memendam permasalahan, takutnya malah jadi penyakit buat kita sendiri. Jadi harus semangat di Jumat berkah ini. Nah teman-teman, aku lupa ingetin buat kalian, mumpung hari Jumat, ayolah bantuin Mas Tulus buat sedekah nasi box. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal transfernya Rp12.000, maksimal terserah kalian. Mumpung hari Jumat, hari yang bagus buat sedekah. Silahkan klik kolom deskripsi sekarang. Dan buat kalian yang sudah inden pesan minyak bidara, itu baru ada hari Senin nih teman-teman. Nah, kalau pesan minyak bidara gimana caranya? Silahkan klik kolom deskripsi, di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto juga. Sorry, maksudnya nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Aku fokus sama si ini nih, ngerjain gue lewat. Dia sambil gitu-gitu. Jadi aku coba fokus ke sini tapi tetap aja ngeliat ke sana, makanya berantakan. Apaan sih Tulus, lu kenapa sih Tulus tiba-tiba blank? Ya iyalah, gue lagi syuting, gue digangguin. Tau gak yang kemarin aku sampai marah-marah lah digangguin sama tim. Bukan digangguin sih, mereka gak tahu kalau aku udah on cam. Mereka masih ngoceh aja, jadi aku marah-marah. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Mas Tulus ya. Oh iya, yang pesan minyak bidara ada nomor WhatsApp di deskripsi, oke? Thank you. Banyak yang bertanya-tanya ke Mas Tulus soal boneka arwah itu bisa nggak sih buat jadi pesugihan? Karena ada beberapa mitos yang mengatakan kalau sebagian agama tertentu memperbolehkan menyembah boneka. Agak-agak bertanya-tanya gue, boneka disembah. Terus ada beberapa tradisi yang katanya bisa menjadikan boneka tadi sebuah keberuntungan. Boneka, mungkin kalau maaf ya teman-teman yang dari Tionghoa, kayaknya aku emang sering lihat yang boneka kucing yang begini tuh ya. Emang itu boneka ya? Ya anggaplah boneka lah ya. Katanya boneka keberuntungan. Tetapi yang dimaksud di sini kan bukan itu teman-teman, beda. Jadi jangan samakan boneka arwah ini dengan boneka yang bisa membawa keberuntungan. Terus ada yang bilang katanya boneka arwah, bener nggak Mas Tulus bisa bawa keberuntungan? Bisa jadiin kita kaya, jadiin kita sukses. Jadi mikir lagi gue, bisa gitu? Kalau bisa gitu mendingan gue pelihara boneka arwah aja biar gue sukses. Gak perlu gue nyanyi, gue gak perlu kerja ya kan. Gue jadi orang kaya karena gue jadi sukses ntar. Tapi apakah itu betul? Jawaban Mas Tulus itu hoak. Tapi secara ketika kita telah ya teman-teman, kita wedar lagi. Ketika kita jadikan ini sebagai media untuk kita menyemangati diri kita. Misalnya, kamu tuh gak punya anak, kamu tuh gak bisa punya anak, atau kamu tuh pengen banget ngerasain gendong anak atau gendong bayi, tetapi kamu belum bisa sekarang. Terus kamu menspiritkan itu, kamu menyemangati dirimu dengan memelihara boneka. Kamu jadikan seakan-akan anak kamu jadi penyemangat kamu buat kerja, semangat kamu buat nyari duit. Yes, aku percaya. Jadi ada energi positif yang kamu telurkan ke boneka, kemudian boneka tadi memberikan energi positif juga buat kamu, asal tetap saja tidak berlebihan. Itu mungkin saja. Tapi kalau standarnya boneka arwah bisa bikin kamu kaya, ya pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima dong. Gimana ceritanya boneka bisa bikin kamu kaya? Kalau tidak ada kandungan sesuatu yang justru meminta sesuatu suatu saat nanti. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun boneka arwah kamu tadi sudah menjanjikan sesuatu, tenang, kamu pelihara aja aku, nanti aku kasih harta. Kamu pelihara aja aku, nanti aku kasih uang yang banyak. Kamu akan sukses, kamu akan jadi orang kaya. Perlu kalian tahu, bangsa jin, ketika kamu janjikan sesuatu, mereka nggak akan pernah diam. Mereka akan minta sesuatu lagi. Mereka akan meminta sesuatu yang aneh lagi. Ya. Jadi perlu kalian tahu, ketika hari ini mereka ngasih sesuatu, suatu ketika dia akan minta sesuatu dari kamu. Hati-hati.
Toh mentang-mentang kamu dapat boneka tuh dari dukun, dari siapalah itu saya nggak tahu, dari cenayang atau apa yang katanya bisa ada arwahnya, bisa buat keberuntungan kamu. Kamu rawat dia, kamu tempelkan, sama aja kayak jimat-jimatan, sama aja kayak gini. Untuk ujung-ujungnya isinya jin. Yang saya takutkan di sini adalah feedbacknya. Percaya atau tidak, semua kegiatan kita itu ada karmanya, ada kembaliannya, ada feedbacknya. Baik ya baik, jelek ya jelek. Nah, yang saya takutkan adalah, oke, 1-2 tahun kamu sukses karena si boneka tadi diisi sama si dukun, diisi jin, diisi segala macam untuk mempengaruhi orang yang lewat depan warung kamu biar mampir, biar rame dan lain sebagainya, penglaris dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya fungsinya sama sih, meskipun judulnya beda. Anggaplah boneka arwah dipelihara, ditaruh di warung biar warungnya rame, biar jadi kaya raya, biar jadi sukses dan lain sebagainya. Ujungnya sama tetap dengan si jin tadi. Nah, jin ini apakah mereka akan tinggal diam dengan posisi kita yang hanya ya anggaplah mereka tuh diam-diam aja, kemudian ngasih kita duit, ya sekarang kita dikasih. Tapi ke depan kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu isi perjanjiannya apa. Kalau kamu cuma sekedar terima terus kamu jadikan bahan keberuntungan, ya nggak apa-apa. Terserah. Tetapi sekali lagi, yang sudah kalian terima sekarang, itu akan kalian bayar suatu ketika. Hati-hatinya di situ. Kemudian sama ketika, bisa nggak Mas Tulus jadi penglaris? Bisa nggak Mas Tulus jadi, ya itu sama seperti kata-katanya tadi. Bisa nggak buat pesugihan, ya kan? Ya itu, katanya bisa bikin kaya dan lain sebagainya. Ini kembali ke diri kalian masing-masing. Ini kembali ke posisi kalian masing-masing. Dengan posisi dan juga kondisi yang sama. Dengan posisi dengan kondisi yang seperti halnya kamu seakan-akan cuman kamu nggak ngapa-ngapain tapi boneka itu bisa ngasih kamu kaya kan. Kalau orang pinter, dalam arti yang sesungguhnya, pasti akan mikir, apaan sih lu, nggak jelas banget, mana mungkin. Tetap kan gitu ya. Kalau lu mau duit ya lu kerja. Kalau lu mau dapat sesuatu ya lu harus gerakin badan lu gitu loh. Buat dapetin itu ya sama halnya ketika kita mendapatkan uang. Kita dapat uang, ada keringat yang harus kita buang. Jadi ada plus, ada minus, begitu seterusnya. Jadi ketika fungsinya sama untuk penglaris, pesugihan dan lain sebagainya, tapi kan tetap aja isinya tuh jin, teman-teman. Efeknya nggak baik buat diri kita. Suatu saat, ya sekarang mah bisa, suatu saat nggak. Kalau Mas Tulus ada gini, Mas rekomendasiin dong saya boneka arwah yang seperti apa? Hah? Justru saya tidak merekomendasikan apapun. Saya tidak merekomendasikan jenengan semua membeli atau memelihara boneka arwah. Yang pertama, bisa saja dengan judul boneka arwah kalian beranggapan kalau itu ada jinnya. Beranggapan ada arwahnya terus kalian beli mahal, padahal boneka itu belinya murah. Ya. Yang kedua, kalau toh ada arwahnya, kalau arwahnya bagus buat kita. Kalau tidak, feedbacknya ke kamu jelek, bukannya sukses malah kamu jadi terpuruk, mau ngomong apa? Sudah terlanjur kamu terima dia, sudah terlanjur dia masuk ke tubuh kamu, terkontaminasi sampai kamu tua, kamu sakit-sakitan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pikirkan, ya teman-teman. Dan beberapa pertanyaan yang sudah Mas Tulus kantongi sih, beberapanya tadi sudah aku selip-selipkan di vlog ini gitu loh, di video ini, sehingga Mas Tulus tidak secara formal menjawab satu-satu, tapi setidaknya mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Lalu soal Mas Tulus, ada loh, ada tradisi di mana mereka tuh memelihara boneka sebagai tradisi tradisi adat istiadatnya mereka. Nah, kalau itu beda karena itu adalah adat atau warisan leluhur. Buat saya, ketika seorang leluhur pun memiliki kebiasaan memelihara boneka dan lain sebagainya, saya rasa itu tujuan yang baik untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk sesuatu yang hanya foya-foya seperti halnya sekarang. Kalau sekarang kan orang melihara boneka karena tren, ya toh, karena yang lain ada kemudian ikut-ikutan, terus emang sudah hobi kemudian terkontaminasi, pengen viral, kita nggak pernah tahu tujuan mereka apa. Belum tentu ada arwahnya beneran, belum tentu boneka-boneka tadi betul-betul boneka arwah gitu loh. Atau memang ada sebagian orang yang hanya ingin viral doang, akhirnya ya udahlah ikut-ikutan biar viral, padahal kan enggak. Misalnya kayak gitu-gitu, kita harus lebih hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau ada beberapa suku yang memelihara boneka kemudian dijadikan sebagai istilah kata warisan leluhur, buat aku nggak masalah karena untuk tujuan yang baik ya. Tetapi kalau sekali lagi, ya sebenarnya gini sih, kamu pelihara boneka arwah sekalipun, kalau memang kamu seperti yang Mas Tulus bilang sebelumnya, kalau pikiran kamu nggak kemana-mana atau sugesti kamu tuh baik, ya semuanya kan jadi baik. Tetapi ketika kamu sudah berpikir yang tidak tentang diri kamu, kemudian untuk tujuan yang lain, aduh itu bahaya.
feedbacknya kamu juga saudaraku. Jadi ini bahaya sekali. Ini sangat bahaya. Jadi kamunya juga harus lebih pintar. Kalau kamu cuma memelihara boneka sebagai ya penyemangat, emang kamu suka boneka dan tidak berlebihan dan tidak mempengaruhi psikis kamu, silahkan, nggak masalah, hak masing-masing. Tapi ketika sudah berlebihan terus kamu mendewakan dia, menyembah dia, wah itu juga udah mulai bahaya. Jangan. Jadi seakan-akan gini, kalau di beberapa tempat ya di luar negeri itu katanya ada yang seakan-akan begini teman-teman, memelihara mereka tuh seperti halnya mereka hidup, ya dikasih makan, dikasih popok dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga mempengaruhi beberapa psikis kita akhirnya, dan menurut mereka karena mereka mengurus itu dengan baik, seakan-akan mereka juga mengurus bayi yang sebenarnya gitu loh, sehingga mereka merasa mendapatkan keberuntungan, mereka merasa mendapatkan feedback dari apa yang mereka lakukan. Sebetulnya positifnya adalah gini, kamu lakuin hal yang baik supaya kamu dapat karma yang baik. Kamu lakuin sesuatu yang bermanfaat supaya kamu juga dapat sesuatu yang bermanfaat. Intinya itu. Kamu lakukan itu ke orang lain supaya kamu dapat feedback juga sama dengan orang lain lakuin ke kamu. Sebenarnya nilai filosofinya hanya di situ. Selebihnya ketika kamu mendengar di luar negeri itu banyak loh Mas Tulus yang rawat itu, hal-hal positifnya aja yang kita simak, tapi jangan kita ikuti. Mereka merawat, ngasih makan, terus mereka ngasih tidur, sengaja dicari pengasuh, terus ibarat kata dikasih AC. Ya secara nalar pikiran orang yang normal akan dianggap kita gila teman-teman. Tapi kan gini, mereka merasa lebih sukses, mereka merasa lebih beruntung. Simpelnya saja adalah mereka juga melakukan hal yang positif untuk mendapatkan hal yang positif pula. Jadi ngurusi bayi tadi positif Mas Tulus, bukan ngurusin bonekanya, tetapi kegiatannya ya. Jadi ada beberapa hal positif. Nah itu feedback yang mereka terima seakan-akan tadi berasal dari boneka tadi. Nah kalau ini sudah terjadi, kita sudah di luar jalur teman-teman. Sedangkan jodoh, rezeki, mati dan lain sebagainya itu haknya Gusti Allah, haknya Tuhan. Bukan berarti sukses kamu tuh karena kamu dikasih sama boneka, tidak. Yang kasih sukses kamu adalah dari boneka tadi, bukan. Yang kasih sukses kamu itu adalah Tuhanmu masing-masing, bukan boneka. Jadi ini yang salah. Ketika kamu sudah terlalu berlebihan dan menganggap ini sebagai media, justru aku jadi kaya raya gara-gara punya boneka, itu bahaya. Aku kaya raya karena Allah yang mengabulkan doaku. Aku kaya raya karena Allah yang memberikan rezeki kepadaku. Itu bagus. Tapi kalau aku melihara boneka biar aku kaya, makanya boneka ini bikin aku kaya, boneka ini bikin aku sukses. Nah ini sudah di luar kendali teman-teman. Kalau sudah begini hati-hati ya. Tetap harus tahu batasan masing-masing, oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan di sini yang nanya agak aneh sih. Fungsinya apa Mas T keuntungan orang punya boneka arwah? Gak ada. Keuntungannya gak ada teman-teman. Kalau untuk sekedar membuat kamu jadi berpikir positif karena kamu melihara boneka boleh. Tetapi kalau kamu jadi mikirnya sugestinya ada jinnya nih, ini gue ntar bisa buat nyerang orang. No, gue lagi disakitin sama si A, lu sono datengin, lu bikin dia celaka. Itu juga bahaya. Jadi kalau dikatakan apa fungsinya, Mas Rian Ardi yang nanya ya, apa fungsinya, keuntungannya orang yang punya boneka itu apa? Nggak ada untungnya, fungsinya pun tidak ada. Yang dimaksud dalam hal ini adalah boneka arwah ya. Buat aku nggak ada. Di sini ada lagi nih dari Mas Conan Detektif. Coba aku baca ya teman-teman ya. Awalnya dari tren ini bagaimana? Ceritanya kok bisa ke Indonesia? Ini tren atau udah zamannya? Kalau artis latar belakangnya apa? Waduh, sekarang pesugihan terang-terangan dan berarti hati-hati jika tidak cocok arwahnya. Yes, ini bisa jadi pesugihan ketika kita nggak tahu. Jadi pesugihan terselubung dan pesugihan yang hanya terkoneksi antara si jin dengan si orangnya yang orangnya sendiri tidak tahu. Ini juga bahaya. Sebenarnya tren ini sudah ada dari tahun 2015. 2015 mereka sudah ada di luar negeri, di Thailand kalau tidak salah saya pernah baca. Dan selebihnya ini bukan tren yang sewajarnya. Ini tren yang tidak wajar. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Kemudian kalau kata mama wadahnya aja yang berbeda. Ya benar, wadahnya beda-beda tapi isinya kita nggak pernah tahu. Walaupun mayoritas ada yang memanfaatkan untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, buat melihara bayi bajang dan lain sebagainya. Mungkin boleh aja. Tapi untuk tujuan yang baik ya teman-teman. Tapi kalau kamu pelihara terus kamu jual ya itu bahaya sih. Nah benar, ini ngasih penjelasan. Jadi begini teman-teman.
Lebih gampangnya adalah ketika kita menyikapi yang namanya boneka arwah ini, sebetulnya ya tren-tren model begini, viral-viral model begini, kita harus pandai dalam menyikapinya. Kita harus pandai dalam meminimalisir pemikiran kita soal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu gampang banget kehasut, jujur teman-teman. Gampang banget terprovokasi, gampang banget ikut-ikutan. Gak tahu masalahnya, toto ikut-ikutan juga banyak di Indonesia ini. Jadi ini hal yang harus kita pelajari. Ini hal yang betul-betul harus kita simak, bahwa ya boleh kita ikut membenci orang lain, boleh kita ikut yang viral-viral, tapi kita harus paham sebenarnya tujuan dan fungsinya itu apa. Contohnya kayak boneka arwah sekarang. Aku takutnya cuma gini loh, ternyata cuma buat seru-seruan, malah dimanfaatkan sama orang buat jual boneka yang gak ada isinya, dibilang ada arwahnya, yang tadinya harganya cuma 200.000 jadi puluhan juta. Ini yang bahaya. Walaupun di sisi lain ada video yang beredar, dikasih menyan, dikasih dupa, ya toh, dibakarin dupa, dikasih sajen, dikasih makan dan sebagainya. Ya I don't care lah soal itu, ya itu urusan masing-masing, kembali ke kamu juga. Untuk tujuan baik Mas Tulus acungin jempol, tapi kalau untuk dijual, aduh, sangat memprihatinkan. Dan teman-teman, sebagian besar anak-anak indigo yang bisa menyaksikan sesuatu pasti mereka paham, tetapi mereka memilih diam. Mereka memilih diam. Dan aku buka ini karena teman-teman udah pada banyak yang maksa untuk dibahaslah Mas Tulus, biar nambah edukasi, biar kita sama-sama belajar. Iya, intinya nggak usah main-main sama bangsa jin. Tidak usah bermain-main sama bangsa jin. Ini closing point dari Mas Tulus ya. Closing dari aku soal boneka arwah. Nggak usah main-main sama boneka-boneka yang kemungkinan boneka biasa aja bisa jadi jinnya, kok apalagi yang sudah ada jinnya. Nggak usah aneh-aneh. Banyak manusia yang justru tubuhnya dijadikan kerajaan bangsa jin setelah mereka Setelah mereka datang ke dukun, masang susuk, dan dapat jimat dan lain sebagainya. Ini jadi media mereka buat masuk ke tubuh kita, kemudian mengundang teman-teman yang lain. Ini sangat berbahaya. Hati-hati ya saudaraku, kita harus paham, kita harus mengerti bahwa ini adalah sebuah tren yang mungkin bisa kita jadikan sebagai buat warna-warni kehidupan aja, tapi kita nggak perlu ikut berkecimpung di bidangnya. Biarkan mereka dengan urusan mereka, kita dengan urusan mereka, kita dengan urusan kita. Intinya di situ ya, teman-teman. Semoga pembahasan hari ini bisa mendapat wawasan. Mas Tulus harus kerja. Di Maju juga tumben udah ngaji jam segini. Mas Tulus harus berangkat kerja ya. Terima kasih banyak orang baik. Di hari Jumat ini Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh, yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang lagi dagang semoga laris manis, amin. Yang belum kerja semoga cepat kerja, yang belum ketemu sama jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu sama jodohnya, yang sudah kerja semoga diberkahkan rezeki yang berkah barokah. Jangan lupa sedekah ya orang baik. Dan Mas Tulus juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua dijadikan orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, virus, fitnah, bala dan juga musibah. Terima kasih orang baik, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mas Tulus mohon pamit dulu, terima kasih banyak, harus kerja. Doakan hari ini kerjanya lancar. Besok belum tentu ada vlog ya, tapi Mas Tulus usahakan. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tambah motor cepat nih.